Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi Wallahu alaihi wasallam. wasallam. Seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir pada webinar pendidikan agama Islam ya dalam atau dengan topik desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sirajul Falah Bogor. Baik. Hari ini tema kita sangat menarik sekali dan menjadi topik sentral ya di beberapa perguruan tinggi. Ini menjadi satu mata kuliah yang kemudian dijadikan keahlian, yaitu terkait dengan desain pembelajaran PAI ya. Salah satu dari sebab diadakannya webinar ini adalah terkait dengan model pembelajaran. Tadi lebih spesifiknya dalam desain pembelajaran itu adalah metodologi pembelajaran yang seringkali monoton ya, bahkan mungkin jadul gitu ya, zaman old di mana seorang guru itu hanya menerapkan lecturing ataupun ceramah gitu ya, sehingga kemudian anak-anak itu merasa ya kurang bersemangat, kurang diajak untuk berpartisipasi ya, sehingga kemudian ya perkembangan dari berbagai model kurikulum ya, kemudian metode pembelajaran ya, kemudian sekarang itu mengakomodir bagaimana agar siswa peserta didik termasuk juga mahasiswa itu juga aktif dalam pembelajaran yang kita kenal dengan istilah student center learning atau active learning. Nah, sebenarnya active learning ini juga sebagai upaya sebenarnya untuk bagaimana kita itu dalam proses pembelajaran di kelas itu bukan hanya gurunya yang belajar, bukan hanya dosen yang belajar, tetapi juga siswanya, peserta didiknya dan juga mahasiswanya tentu saja dalam hal ini. Itu yang pertama gitu ya, yang akan kita diskusikan. Jadi bagaimana sih sebenarnya desain pembelajaran specifically dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kemudian lebih deep lagi, lebih dalam lagi sebenarnya nanti untuk mahasiswa S2 tentu saja bukan hanya mendeskripsikan dari teori yang ada, bahkan kita juga harus paham dari basic pemikirannya. Kenapa sih muncul teori active learning? Kenapa sih muncul nanti yang dibahas adalah tentang HOTS gitu ya? Kenapa muncul seperti itu? Kemudian juga nanti ada kalau di Malaysia itu ada namanya teknik berpikir aras tinggi gitu ya. Jadi bagaimana pembelajaran untuk mahasiswa HOTS, gitu ya. HOTS namanya. HOTS. Nah, HOTS ya. HOTS namanya. Menarik sekali. Nah, oke, Ya. tidak berpanjang kalam, tapi sebelum saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Asep Kusnadi, saya akan bacakan dulu CV ataupun kurikulum beliau. Ya, nah, beliau bernama lengkap Bapak Dr. Andes Asep Kusnadi, MPD, ya lahir di Ciamis 8 Mei, beda 2 hari dengan saya, ya saya 10 Mei, ya. Kemudian tempatnya di Sukaraja, ini satu kecamatan ya, dekat lah ya dengan apa STAI Sirajul Falah Bogor ya. Kemudian pendidikan S3 beliau di Universitas Negeri Jakarta UNJ tahun 2017, kemudian S3 juga di Universitas Pakuan sempat juga, kemudian S2 di UHAM
Hamka tahun 2005, S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian juga beliau alumni dari pesantren Darussalam Ciamis tahun 87 ya. Tugas pekerja beliau saat ini sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan LPM di Insida ya Jakarta. Kemudian juga tentu saya sebagai dosen tetap di Insida Jakarta pernah juga saya mengabdi ya dengan beliau itu sewaktu beliau di Ketua STAIMI Depok ya Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Ilmi, kemudian juga sebagai trainer dan juga instruktur wawasan kebangsaan di PPWK Kesbangpol DKI Jakarta, kemudian juga Kadif Kepala Divisi Kurikulum di IIBS Brilian Al-Fatih Cianjur ya. Ini diklat dan seminarnya sangat banyak sekali, diklat, seminar, workshop dan juga khotib ya di Lemhanas Republik Indonesia, ya leadership di perguruan tinggi se-Indonesia, wawasan 4 pilar kebangsaan. Jadi ini kalau bicara tentang keislaman dan keindonesiaan sebagaimana juga moto ataupun juga visi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor ini, jadi bagaimana mengintegrasikan antara nilai-nilai keislaman dengan keindonesiaan ini sudah sangat cocok sekali ya. Kemudian wasbang ya. banget. Jadi ada wawasan kebangsaannya ini ya. Ada visiting professor juga di Thailand, Indonesia, pokoknya di Maroko, di USA, ya, kemudian di Malaysia, Thailand dan sebagainya. Wih, luar biasa sekali. Jadi kita tidak salah untuk pada hari ini kita mengundang Bapak Dr. Asep Kusnadi untuk mungkin ya kita belajar ya bagaimana sebenarnya desain pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih yang sudah hadir. Ini ada Pak Anton dari Mesuji, beliau juga guru PAI, ya nunjau di sana. Ada Ibu Farida, terima kasih. Ada Bu Santi juga, ada Bu Pupun juga, guru di MTS Sirojul Atfal, ya Yayasan Sirojul Falah Bogor. Baik, menghemat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Asep Kusnadi untuk memberikan materinya lebih kurang 25 sampai 30 menit. Setelah itu mungkin nanti kita lebih banyak diskusi, tanya jawab, ya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita nanti persilahkan. Baik, kepada beliau, Bapak Dr. Asep Kusnadi MPD, kami persilahkan. Mangga, tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati Pak Dr. Misno selaku Kepala LP 3M ya, STAI Sirajul Falah Bogor. Terima kasih beliau sudah mengundang saya dan malam ini kita ingin berdiskusi lah dengan kawan-kawan. Juga yang saya hormati kawan-kawan semua yang tentu dengan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, salam kenal dan salam silaturahim. Ya. Yang pada malam hari ini kita ingin tukar pikiran lah, ya, tukar pikiran. Tentu teman-teman yang lebih banyak pengalaman di lapangan, ya. Dan saya juga dulu sebelum menjadi dosen, memang dulu juga saya guru, ya, guru agama. Guru agama saya juga dulu dari SD malah ya. Jadi guru agama dari SD ya. Kemudian SMP, SMA itu memang di situ ya. Nah, karena mungkin background sarjananya di syariah. Dari Gitu. ya. Iya. Baik, kita akan sampaikan materinya. Kita akan langsung saja Silakan share screen. share screen dulu ya. Silakan. Share screen. Bentar. Oke. Ya, baik. Ya, jadi malam ini temanya adalah desain pembelajaran pendidikan agama Islam
saya fokus saja. Tadi Pak Dr. Misno sudah menyinggung. Saya ingin sampaikan yang berbasis hot ya, salah satu saja ya. Karena memang kalau saya telaah di apa namanya eh, buku yang terkait dengan desain pembelajaran ini itu banyak sekali gitu kan. Jadi rumah besarnya adalah desain pembelajaran. Kemudian nanti ada kamar-kamarnya. Nah, yang terkait dengan khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam, saya belum menemukan secara khusus ya desain pembelajaran pendidikan agama Islam secara khusus. Hanya saja coba saya ini adalah dari hasil pengembangan saja, pengembangan kita ya, yang bagaimana dikaitkan dengan model mengajar pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, sebelum membahas ke hal yang lain, tentu saya ingin menyampaikan mulai dari definisi desain itu sendiri. Apa sih pengertian desain pembelajaran? Jadi desain pembelajaran ini adalah sebuah ilmu yang tentu juga sama dengan ilmu yang lainnya. Namun desain pembelajaran ini itu merupakan satu ilmu untuk menciptakan ya secara spesifik yang terkait dengan pengembangan pelaksanaan mengajar. Nah, kemudian di samping pengembangan melaksanakan kita mengajar juga desain ini juga terkait dengan bagaimana kita mendesain penilaian mengajar dalam pendidikan agama Islam. Kemudian juga desain ini juga terkait dengan bagaimana kita mengelola ya situasi di dalam kelas ketika kita mengajar khususnya seorang guru agama ya. Nah, kemudian juga memberikan pelayanan atau fasilitas pelayanan pembelajaran ya, baik dalam skala makro maupun mikro dalam berbagai mata pelajaran tentunya. Nah, kita fokus dalam hal ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu terkait dengan definisi desain pembelajaran. Jadi, sekali lagi, bahwa desain ini adalah rumah besarnya. Nah, kamar-kamarnya tentu tadi bagaimana cara mengembangkan, ya, melakukan suatu pengembangan kita dalam mengajar agama Islam. Kemudian juga cara melaksanakannya, ya, cara melaksanakannya, kemudian cara penilaiannya, kemudian bagaimana mengelola situasi, ya, yang memberikan fasilitas pembelajaran, pelayanan pembelajaran terhadap para peserta didik itu sendiri, gitu, ya. Oke, itu yang terkait dengan judul atau tema desain pembelajaran. Nah, secara kebetulan eh, saya ini menggunakan pendekatan berbasis HOTS ya, HOTS gitu. Apa itu HOTS gitu ya? Apa itu HOTS ya? Berbasis HOTS itu adalah ini langsung saja ke sini ya. Jadi cara berpikir tingkat tinggi, nah, yang diistilahkan dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ya, ini tadi Pak Misno sudah menyinggung sedikit. Jadi di Malaysia itu itu sudah menerapkan ya, dan kita juga sebenarnya mengadopsi dari mereka juga ya. Nah, jadi ada beberapa sekolah yang memang menerapkan tentang higher order thinking skill gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, desain ya tadi. Jadi desain ini pertama adalah dari model desainnya, kemudian yang kedua adalah dari komponen desainnya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah membuat desain itu sendiri, dan yang keempat adalah metode desain itu sendiri. Nah, saya masuk ke model desain.
Kalau tadi pengertian desainnya sudah saya sampaikan, sekarang apa saja sih model desain pembelajaran itu sendiri, ya. Nah, dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli tentunya. Nah, secara umum, jadi model desain pembelajaran ini itu dapat diklasifikasikan ke dalam model yang salah satunya pertama model yang pembelajaran yang berorientasi kelas gitu. Berarti apa namanya belajar in class ya. Nah, belajar yang ada di dalam kelas itu sendiri ya. Atau boleh juga nanti pembelajaran yang sifatnya outclass ya, indoor. Ada indoor, ada outdoor ya. Kalau jadi di kelas namanya indoor ya, di luar outdoor. Ya outdoor itu tadi disinggung Pak Misno juga bahwa desain pembelajaran bagaimana mendesain pembelajaran yang sifatnya outdoor gitu ya. Outdoor khususnya eh, untuk mata pelajaran agama Islam tentu ya. Nah, kemudian model pembelajaran yang berorientasi kepada sistem ya. Kemudian model yang berorientasi kepada produk itu di model desain. Kemudian model yang berorientasi kepada prosedural dan model eh, yang terkait dengan komponen desain pembelajaran sendiri. Itu yang terkait dengan model desain. Kemudian yang kedua tentang komponen desain. Jadi di mana dalam pembelajaran ini terdapat komponen-komponen yang antara lain, misalnya kalau kita mengajar itu harus menentukan dulu tujuannya, ya. Jadi ketika membuat apa namanya, ya persiapan mengajar, ya kalau di perguruan tinggi namanya RPS, ya. Maka RPS itu harus dimulai dari tujuan. Tujuan memberikan mata pelajaran tertentu. Nah, kalau misalnya eh, guru pendidikan agama Islam, maka yang harus dilakukan pertama adalah menentukan tujuan. Jadi ketika misalnya dalam mengajar pendidikan agama Islam tentang apa? Misalnya bab tentang toharoh misalnya, maka guru harus eh, mengawali dengan tujuan. Apa sih tujuan yang ingin dicapai seorang guru ketika mengajarkan tentang masalah toharoh gitu. Misalnya wudhu ya, toharto wudhu, tayamum ya. Itu apa tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi tentukan dulu tujuannya. Nah, baru eh, materi ya, bahan ajarnya ya, bahan ajarnya. Kemudian metodenya. Jadi dalam komponen desain ini tadi adalah menentukan tujuan, kemudian menentukan materi ya atau bahan ajar, kemudian metodenya ya. Jadi bagaimana anak cepat memahami dalam praktek wudhu misalnya ya, metodenya seperti apa ya metodenya. Ya metodenya tentu harus praktek langsung gitu. Jadi anak dibawa ke luar kelas gitu ke tempat wudhu ya. Nah, itu dilakukan dengan praktek langsung. Jadi nanti ada mungkin gurunya itu memberikan contoh ya, anak-anaknya disuruh baris barangkali ya. Nah, bagaimana kalau banyak? Tentu di shift ya, di shift ya, dikelompok-kelompokkan. Nah, ketika anak diajak untuk praktek wudhu, kemudian dikelompok-kelompokkan, kalau misalnya 5 kelompok, bagaimana yang dua tiga kelompok ke belakang gitu kan, agar anak-anak ini juga tidak apa namanya tidak ribut. Nah, di sini juga guru harus mensiasati ya, apakah anak-anak itu diberikan tugas dulu ya. Nah, nanti setelah yang kelompok pertama misalnya dia selesai, baru dia giliran ke kelompok kedua.
kedua. Kemudian kelompok pertama sudah selesai, mungkin diberi tugas lagi gitu. Kalau memang gurunya hanya satu orang, ya, kecuali ada beberapa guru pendamping yang lain untuk turut mengawasi gitu. Nah, ini juga masalah ya. Nah, kalau disuruh baris semua ya dijejerkan kalau 30 siswa SD ya dikawal oleh guru sementara gurunya melakukan praktek wudhu, bagaimana nih ya anak-anak ini bisa tenang apa tidak kan gitu ya. Nah, ini juga harus ada caranya kan gitu ya. Kemudian medianya nih dalam komponen desain ini media apa yang digunakan ya? Medianya seperti apa ya? Kalau di dalam kelas indoor ya, tentu kita menggunakan apa namanya media yang sifatnya apa gambar ya, gambar hidup gitu, gambar hidup. Jadi anak-anak, jadi guru kalau mengajarkan tentang praktek wudhu ya, yang sifatnya indoor, tentu guru tidak cukup ya hanya sebatas gestur gurunya gitu ya. Nah, di situ tentu yang lebih baik ya, maka guru harus mensiasati dengan menyediakan media gitu ya, media yaitu apa PowerPoint gitu ya, atau langsung menampilkan YouTube ya dari laptop langsung ke Infocus gitu. Jadi anak-anak seolah-olah langsung nonton itu kan lebih bagus gitu kan. Dan guru tidak capek gitu kan. Kemudian demikian juga ketika guru mengajarkan tentang sirah Nabi ya, sirah Nabawiyah atau sirah tentang para sahabat, sejarah kayak. Jadi kalau guru hanya menyampaikan secara lisan ya pasti tidak akan berkesan ya tidak akan berkesan kepada anak-anak. Kemudian gurunya juga capek kan gitu kan. Nah, capek. Nah, dalam hal ini beda dengan ketika guru mengajar menggunakan media ya, dengan media. Akhirnya kita hanya membawa laptop ya, kemudian menyediakan infocus ya, menyediakan layarnya. Syukur-syukur dalam kelas itu tersedia tersedia internetnya dengan bagus ya, wifi-nya bagus dan seperti itu ya. Nah, nah lebih bagus lagi kalau fasilitas di dalam kelas itu memungkinkan ya, guru mengajar itu tidak perlu banyak membuka buku gitu. Tinggal menampilkan saja gitu kan, tinggal cari ya, tinggal dicari gitu kan, tinggal tampilkan. Guru hanya menyampaikan atau sekilas membaca, boleh kemudian mempersingkat, menyimpulkan, menjelaskan langsung. Nah, anak-anak malah akan lebih bagus dia fokus ke depan, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian mengevaluasinya masih dalam komponen desain. Bagaimana cara mengevaluasinya? Ya, mengevaluasi para peserta didik ini. Ya, nah evaluasi boleh dengan model tes, boleh ya, atau evaluasi dengan model tanya jawab, menyampaikan langsung ya setelah guru menjelaskan, kemudian dengan sistem random anak ditanya gitu ya. Misalnya coba eh, misalnya Amir, bisa nggak ulas kembali materi yang Ibu atau Bapak tadi sampaikan ya, misalnya tentang sejarah apa ya, atau sebutkan tokoh-tokoh sejarah yang tadi Pak Guru sampaikan. Siapa tokoh yang tadi Pak Guru ceritakan ya. Boleh satu, dua, tiga. Jadi langsung ya. Itu adalah model evaluasi ya. Evaluasi secara langsung. Kemudian di samping itu juga eh, bahwa desain ini adalah merupakan sebagai sistem ya, di mana
akan membentuk sebuah integrasi ya. Jadi satu kesatuan yang utuh dengan hal yang lainnya gitu. Kemudian bagaimana tentang langkah membuat desain? Jadi dalam desain ini yang ketiga adalah langkah-langkah membuat desain. Nah, di sini ada beberapa hal yang terkait dalam menyusun langkah desain pembelajaran. Misalnya, eh, bagaimana guru itu juga memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan belajar. Ya, jadi gini, eh, anak-anak yang masuk SD, misalnya kita mengajar di SD, ya, atau mengajar di SMP, ya, taruhlah misalnya SMP. Bisa jadi anak-anak yang masuk di SMP itu, ya, latar belakang pendidikan dasarnya tidak semua dari SD. Ya, ada juga yang sudah punya dasar yang lebih bagus, misalnya dia lulusan madrasah ibtidaiyah, gitu ya. Nah, kalau kita mengukur, ya, kalau kita mengukur pada ukuran yang gurunya itu sendiri, ya, tentu anak yang lulusan madrasah ibtidaiyah akan jauh lebih memahami. Ya. Tapi bagaimana dengan dasarnya dia lulus dari SD? Apalagi dia SD-nya siangnya tidak belajar diniyah, gitu ya. Tapi kalau belajar diniyah itu bagus, artinya bisa mengikuti. Nah, oleh karena ini, maka guru juga harus memahami tentang latar belakang dasar, ya, dasar pengetahuan tentang keagamaan masing-masing para peserta didik. Itu yang salah satunya analisis kebutuhan belajar, ya, atau juga latar belakang orang tuanya, ya. Nah, kalau latar belakang orang tuanya adalah keluarga yang memang kualitas agama cukup bagus, ya tentu ini mudah. Tapi kalau latar belakang orang tuanya memahami keagamaannya, terutama agama Islam pas-pasan, ya, nah ini juga menjadi satu pacuan bagi kita, ya, yang kemudian nanti ketika kita mengajar, ya, tentang materi yang kita ajarkan, khususnya tentang pendidikan agama Islam, bagaimana anak-anak ini bisa memahami secara utuh apa yang kita sampaikan. Seperti oleh karena itu di sini maka para guru penting terlebih dahulu melakukan identifikasi pengetahuan tentang wawasan keagamaan para peserta didik. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, dasar dari tadi kita eh, sudah melakukan pengidentifikasian, ya, masalah yang masalah yang dimiliki atau pemahaman yang dimiliki oleh para peserta didik, terutama adalah pendidikan agama Islam, barulah kita eh, bisa merancang proses pembelajarannya nanti seperti apa, gitu ya. Nah, dari situ. Jadi kita dasarnya mengidentifikasi dulu tingkat pemahaman keagamaan Islam para peserta didik. Baru dari situ kita bisa menentukan rancangan pembelajaran yang akan kita susun. Nah, dari proses merancang pembelajaran, maka tahap yang ketiga masih dalam langkah membuat desain ini adalah menentukan model pembelajarannya seperti apa, gitu. Jadi tentukan setelah yang poin yang kedua, sekarang tentukan model belajarnya seperti apa, gitu ya. Nah, apakah modelnya mau model di dalam kelas, mau di luar kelas, ya, atau model dengan kuantum learning, ya, ada quantum learning. Kalau quantum learning adalah untuk siswa, ya, ada lagi yang namanya quantum teaching, ya, quantum teaching ada untuk gurunya, gitu ya. Jadi itu adalah salah satu untuk pendukung, ya, dalam kita menyusun model pembelajaran ke depan, seperti itu, ya. Nah,
contoh misalnya eh, sekarang kan di bulan Maulid nih, ya, bulan Maulid ya. Biasanya di sekolah-sekolah kan suka merayakan acara Maulid, ya. Nah, selama ini kegiatan Maulid itu kan sifatnya klasikal ya, ya, sifatnya rame gitu ya. Anak dikumpulkan gitu kan, eh, di di lapangan atau di dalam ruangan ya, kemudian dipanggil penceramah ustadz ya. Nah, nah, ketika ustadz menyampaikan materi ya, ketika ustadz menyampaikan materi ya, karena apa yang disampaikan model pembelajaran seorang ustadz ya, yang tidak biasa mengajar ya, bukan seorang guru, tentu beda gitu ya. Nah, jadi kalau guru itu menyampaikan berdasarkan kurikulum ya, berdasarkan pengetahuan anak itu sendiri gitu kan. Tapi kalau ustadz kan enggak. Nah, dia tidak terstruktur kalau ustadz ya. Jadi kalau ceramah ustadz itu tidak terstruktur ya, dan tidak lagi didasarkan pada kurikulum ya, gitu ya. Nah, di sini kan sifatnya ceramah saja ya. Apalagi dia hanya ceramah ceramah saja tanpa apa namanya disediakan ya hal-hal yang sekarang ini kan anak-anak sekarang ini kan anak yang lebih melihat dalam bentuk konkret misalnya. Apakah itu melalui layar video di situ tayangkan gitu kan? Nah, jadi kalau kalau ceramah Maulid misalnya gitu ya, eh, menghadapi anak-anak ya di sekolah hanya ceramah begitu saja, apalagi anak-anak tidak diberikan tugas ya. Jadi eh, boleh jadi yang bagus mungkin ya, karena itu hanya ceramah biasa saja, anak-anak diberikan tugas juga gitu. Suruh mencatat ya, mencatat gitu apa yang disampaikan oleh Ustadz gitu. Nah, tidak selesai pada tahap mencatat, terutama bagi anak SMP ya, gitu kan. Kalau anak SD mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau anak SMP tidak selesai pada tahap hanya sekedar mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz, gitu. Tapi guru agama di sini harus juga memberikan apa namanya penguatan kembali. Ya, misalnya kemarin kan sudah sudah dilakukan ceramah Maulid tuh ya di sekolah ya. Tolong apa yang dicatat oleh kalian bisa diceritakan kembali dalam bentuk paper misalnya ya, sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan bahasa anak SMP. Papernya 2 halaman saja gitu ya, 2 halaman saja gitu ya. Nah, seperti itu. Atau kemungkinan di sekolah tidak ada maulid secara langsung ceramah. Tapi anak-anak karena sekarang ini musim maulid nih, anak-anak diberikan tugas ya, tugas ya, tugas tambahan. Jadi kalian minggu depan harus mengumpulkan paper ya, apalah artikel lah ya, bahasa kalian. Dari mana bahannya? Bahannya adalah dari kehadiran kalian di kegiatan Maulid. Terserah kalian di mana hadir kegiatan Maulidnya, di kampung misalnya, gitu. Jadi anak-anak diberikan tugas untuk memberikan laporan, gitu ya. Nah, itu sangat bagus tuh, ya, sangat bagus ya. Nah, lebih bagus lagi tidak hanya sekedar papernya, tapi sebagai bukti konkret bahwa betul-betul kamu hadir, tolong eh, foto kamu di situ dicantumkan juga gitu ya. Anak-anak sekarang senang tuh ya. Nah, jadi ada fotonya di situ, di papernya, di artikel dia 2 halaman saja gitu ya. Nah, nah dalam hal penilaian ya, ketika anak itu sudah mengumpulkan eh,
paper atau artikel 2 halaman, itu kan, maka guru di sini wajib membacanya karya mereka, gitu. Karena karya siswa boleh jadi ada yang ditulis memang menurut bahasa mereka, gitu kan. Ada yang barangkali dia hanya sekedar mendownload ya dari Google, kan beda tuh ya. Nah, itu beda bentuk penilaiannya. Pasti tahu lah bahasa bahasa downloadan dengan bahasa yang ditulis anak itu sendiri pasti kita ngerti gitu. Nah, dalam penilaian ya tentu beda ya. Artikel yang di-download dari Google ya dengan artikel yang ditulis oleh langsung menurut bahasa mereka gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk penugasan. Nah, tadi sebagai salah satunya adalah dari tahap model pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat, nah, setelah menentukan model pembelajaran, ada lagi adalah mengembangkan bahan ajar, gitu. Jadi tidak textbook, gitu ya, tidak textbook, gitu ya. Boleh jadi materinya adalah tentang sejarah Nabi, gitu kan? Nah, boleh jadi itu materinya. Tapi nah, di sini guru harus memperkaya wawasan, yang artinya itu bisa dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa kekinian, gitu ya. Peristiwa-peristiwa kekinian. Jadi bukan cerita. Jadi jangan sampai cerita sejarah itu hanya menceritakan tentang masa lalu, gitu ya. Nah, tapi tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Padahal itu ada, gitu. Padahal itu ada, ya. Padahal itu ada, gitu ya. Dengan ya mungkin bisa diambil dari tentang nilai ketauhidannya, gitu kan. Bisa diambil dari nilai akhlaknya, gitu kan. Ya kalau dulu kenapa Rasulullah SAW ya diturunkan di Mekah, ya. Kenapa Rasulullah SAW ya menerima kerasulan pertama itu di Mekah, kenapa tidak di Madinah, gitu ya? Nah, karena misalnya salah satunya pada zaman itu bagaimana perilaku akhlak masyarakat eh, masyarakat di Mekah itu sedang kacau balau, gitu ya. Maka sangat penting mengutus seseorang ya untuk memperbaiki akhlak ya yang kacau pada saat itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan sekarang? Gitu ya. Bagaimana korelasinya dengan situasi sekarang? Gitu kan? Nah, karena sekarang juga kan banyak anak-anak yang dari sisi perilakunya ya uh, dengan macam-macam perilaku yang tidak bagus misalnya. Gitu ya. Jadi ada korelasinya dengan eh, masa lalu dengan masa sekarang. Itu bagian dari pengembangan bahan ajar ya. Jadi si guru dalam hal ini mengajar tidak mesti harus textbook gitu ya. Tidak mesti harus textbook ya. Bahkan di dalam nanti memberikan evaluasi pun ya guru harus memberikan mungkin salah satunya adalah soal yang terkait dengan analisis ya. Analisis yang barangkali di sini sesuai dengan ukuran kemampuan anak SMP itu sendiri gitu kan. Tentu beda analisis kemampuan anak SMP dengan analisis kemampuan mahasiswa, tentu beda gitu ya. Nah, kemudian nah yang kelima ya tadi yang ingin saya sampaikan yang terakhir ya yang terkait dengan evaluasi hasil belajarnya. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Nah, kemudian yang keempat ya ya, metodenya. Metode di sini itu ada yang disebut dengan redefining, yang ada lagi yang disebut dengan managing, ada lagi dengan prototyping, ya, ada lagi dengan transporting. Nah, itu metodenya, ya, yang terkait dengan metode desain pembelajaran, gitu.
Nah, yang pertama, apa itu dengan redefining? Redefining itu adalah mengolah, ya. Ya, jadi di sini bagaimana kita mengolah kembali suatu desain, ya, jadi sesuatu yang beda, dan lebih baik gitu ya. Nah, eh, ya tadi salah satunya sekarang kan banyak model-model pembelajaran modern lah ya, yang kekinian. Bahkan termasuk dalam mengelola sekolah macam-macam namanya, gitu ya. Nah, kalau swasta ada di Bogor ada yang namanya sekolah alam, gitu kan? Ada sekolah alam, gitu kan? Jadi anak-anak itu dia belajarnya tidak di dalam kelas, gitu ya. Gitu. Tapi dia menggunakan tenda, bahkan ada ruang belajar itu di atas pohon, gitu ya. Nah, namanya juga sekolah alam gitu kan. Nah, jadi anak-anak itu belajarnya itu di apa dibangun sebuah sebuah saung gitu kan ya. Tapi dia saungnya adanya di atas pohon gitu ya. Nah, jadi anak-anak itu mau belajar naik dulu pakai tangga ke pohon gitu ya. Nah, seperti itu. Atau anak-anak belajarnya yang terkait dengan tadabbur alam ya. Ya. Jadi di luar dia. Nah, jadi kebetulan mungkin sekolahnya di situ ada kali, ya. Kemudian kali itu diinovasi, ya, ya jadi taman. Jadi anak belajarnya di situ, ya, di situ. Jadi menghadap ke kali, nah, gitu ya. Nah, luar biasa seperti itu. Jadi tidak membutuhkan kelas yang besar, gitu ya. Namanya juga alam. Jadi anak lebih banyak dia berinteraksinya dengan alam. Nah, jadi dan di situ juga yang terkait dengan sentuhan alam itu eh, bagaimana guru itu menginovasi materi tentu harus dikaitkan dengan apa namanya hal yang sifatnya ya ke ke keesaan Tuhan, keesaan Allah gitu kan, dengan ciptaannya dan segala macam kan gitu ya. Jadi anak-anak tuh betul-betul merasakan gitu kan. Nah, mulai ya dari tumbuhan bagaimana Allah apa namanya menciptakan tumbuhan dan sebagainya kan seperti itu ya, itu kaitan dengan materi-materi keagamaan gitu kan. Kemudian managing ini yang terkait dengan pengelolaan, ya, pengelolaan. Nah, pengelolaan ini kalau di indoor di kelas, ya. Nah, jadi kelas ini bukan hanya sekedar difungsikan sebagai tempat belajar saja sebenarnya. Jadi guru agama juga bisa me, apa namanya menghubungkan, ya, menghubungkan keterkaitan anak belajar di dalam kelas, ya. Tetapi kelas itu juga adalah bagaimana difungsikan sebagai media belajar, gitu ya, media belajar. Lah, kalau kalau ngajar agama, media belajar di dalam kelas apa kira-kira? Ya, kira-kira apa kira-kira? Ya, ya kan banyak sebenarnya. Kan di dalam kelas juga ada udara, gitu kan? Di dalam kelas juga masuk tentang angin, gitu kan? Bahkan di dalam kelas juga bahwa kita semua yang ada dalam kelas ini sebagai makhluk ciptaan Allah, kan gitu kan? Nah, itu juga kan bisa di apa dikembangkan ke arah sana gitu. Jadi maksud saya kita mengajar sesuatu yang terkait dengan pemahaman keagamaan itu, maka bagi saya tentu lebih bagusnya tidak tidak terlalu textbook gitu ya, tidak terlalu textbook ya. Tapi benar-benar anak itu dibawa kepada alur berpikir ya, kepada nalar ya. Nah, kemudian yang terkait dengan prototyping. Nah, prototyping ini yang terkait dengan masalah prototype ya. Ya, prototype ini semacam project lah ya, semacam project ya. Jadi basisnya kepada
project ya, kegiatan. Ya, dalam hal ini tentu kegiatan ya, kegiatan. Tadi yang saya sampaikan pertama adalah bahwa anak-anak di musim Maulid ini, musim Isra Mi'raj ya, musim hari-hari besar keagamaan ya, maka yang lebih bagus anak itu diberikan juga penugasan terkait dengan penugasan luar ya, proyek ya, kegiatan ya, memberikan laporan tentang Maulid di lingkungan sekitarnya, memberikan laporan tentang kegiatan apa namanya kalau 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 Hari Raya Idul Fitri misalnya kan, kemudian Hari Raya Idul Adha gitu kan. Nah, anak-anak bisa diberikan penugasan yang terkait dengan bahwa apa sih sebenarnya dari situ dielaborasi itu apa sih eh, pentingnya menyembelih kurban misalnya kan gitu ya. Ya seperti itu ya. Bahwa kalau perlu tadi anak-anak juga ada fotonya dia sedang mengikuti kegiatan sama-sama dengan warga gitu kan. Nah, membantu warga membagikan door to door. Nah, itu bagus tuh ya. Jadi langsung itu ya. Kemudian nah itu jadi banyak lagi deh sebenarnya gitu. Saya langsung ke ini. Nah, ini tadi salah satu saja ya desain pembelajaran merancang pembelajaran yang orientasinya adalah untuk memiliki keterampilan berpikir lah gitu kan. Tadi juga seperti itu. Jadi anak-anak diberikan penugasan itu salah satunya adalah untuk bagaimana dia mengembangkan pikirannya gitu ya, pikirannya. Dia mengikut kegiatan-kegiatan di lingkungannya gitu. Nah, tetapi di sini ada model pendekatannya adalah eh, higher order thinking skill, model model Hodge ya, model Hodge gitu. Apa itu keterampilan berpikir tingkat tinggi? Nah, mungkin teman-teman juga sebagian sudah ada ya, sudah sudah ada yang tahu lah. Jadi Hodge itu adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi gitu ya. Nah, dalam menguraikan materi. Kemudian membuat kesimpulan ya. Tadi anak-anak diajak untuk berpikir ya. Kalau untuk tingkat SLTP gitu kan. Nah, ya kalau untuk tingkat SD tentu sesuai dengan kemampuan anak ya, sesuai dengan tahap kemampuan berpikir anak SD tentunya ya. Nah, kemudian dari situ dari kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, maka anak diberikan penugasan untuk membuat eh, paper ya, paper ya, kesimpulan saja. Kemudian membangun representasi, menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling di sini terutama ya. Terutama ya salah satunya mungkin ya artinya bahwa selama ini kan ada misalnya program Mabit gitu kan, program Mabit gitu kan. Nah, jadi anak kegiatan seperti pramuka gitu ya. Nah, cuma bahasanya ini bukan bukan persami gitu kan. Nah, Hmm. persami cuma diarahkannya ya lebih kepada nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperkuat memperkuat spiritual anak-anak gitu ya. Jadi di sini untuk memperkuat mental ya secara fisik boleh juga memperkuat secara non fisik ya yang terkait dengan spiritualnya gitu kan spiritualnya. Namun di sana setiap kegiatan apa yang dilakukan ya tentu harus diberikan sentuhan yang terkait dengan spiritualnya kan gitu. Ya kalau kalau pramuka kan lebih kepada aktivitas kreativitas misalnya ya. Nah, tapi di sini juga ada kreativitasnya tapi harus diberikan tentang sentuhan spiritualitasnya kan gitu ya. Jadi guru agama juga lebih lebih bagus juga ada kegiatan semacam itu ya.
ada kegiatan mabit namanya gitu ya. Mabit itu menginap ya, entah itu di sekolah gitu kan, entah itu di luar kan gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini menurut si Resnick. Nah, aspeknya, aspek dalam berpikir tingkat tinggi dengan pendekatan Hodge ini, ya, itu di sini nanti akan muncul yang namanya transfer knowledge, ya, transfer knowledge. Jadi apa namanya, mentransfer pengetahuan, jadi keterampilan, ya, sesuai dengan di situ ada ranah kognitifnya, ada ranah afektifnya, termasuk juga di situ ada ranah psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar gitu ya. Nah, tentu afektif, kognitif, afektif, psikomotor ya. Nah, karena keterkaitan dengan pendidikan agama Islam, maka kita masukkan materi-materinya gitu. Nah, karena kognitif, afektif, psikomotor ini kan teori si Bloom ya. Nah, teori si Bloom ya. Nah, oleh karena itu, di dalam kita menyampaikan tentang pendidikan agama Islam, ini bisa digunakan kan gitu. Kognitifnya mungkin ada kegiatan apa lomba ya, lomba cepat tepat gitu kan dalam kegiatan mabit misalnya ya. Nah, nih apa namanya kegiatan Maulid. Kenapa tidak diadakan lomba cerdas cermat keagamaan gitu ya. Nah, jadi bukan hanya jadi kegiatan-kegiatan Maulid ini tidak hanya mengundang penceramah ya, ya kemudian berceramah kepada anak-anak, walaupun itu bagus gitu kan, bagus. Tapi kan di sekolah juga itu udah biasa gitu kan, udah terbiasa disampaikan oleh para guru kan gitu. Kenapa tidak ya kegiatan Maulid ini kita maksimalkan untuk kegiatan cerdas cermat keagamaan gitu ya. Di situ ada lomba-lomba keagamaan ya, lomba azan, lomba pengetahuan tentang keagamaan gitu kan. Lomba tentang ketertiban praktek sholat gitu kan. Nggak apa-apa deh gitu ya, macam-macam ya. Nah, di situ juga mungkin ditambah supaya lebih lebih rame ya, berkolaborasi dengan para orang tua itu kan, adalah semacam bazar halal misalnya, kuliner halal, kuliner syariah kan gitu kan. Itu mengenalkan juga kan, bagus loh ya. Nah, jadi ada kegiatan cerdas cermat, tapi di situ tidak hanya kegiatan yang diikuti oleh para anak-anaknya saja, tapi bagaimana orang tuanya juga terlibat gitu. Nah, tugas orang tua adalah tadi dengan oleh kita bisa kolaborasi dengan komite ya. Jadi ada semacam kuliner gitu. Ya, jadi ada kegiatan kuliner halal. Nah, itu kan kuliner syariah dan sebagainya. Kan gitu ya. Ya, judulnya itu ya. Walaupun makanannya biasa-biasa saja kan gitu. Tapi itu yang penting itu. Jadi mengenalkan tentang itu saja. Apa sih sebenarnya halal itu? Apa sih sebenarnya syariah itu kan gitu. Nah, afektifnya, afektifnya tentu hal ini dengan masalah perilaku ya, perilaku ya. Jadi dalam kegiatan itu eh, anak-anak selalu tertib, tertib kebersihan misalnya ya, tertib kebersihan. Jadi selesai selesai kegiatan tadi cerdas cermat, ada bazar kuliner ya. Nah, di situ juga eh, ketertiban kebersihan itu penting gitu ya. Jangan sampai nanti selesai kegiatan meninggalkan kesan itu pada akhirnya apa namanya meninggalkan sampah gitu kan. Tapi di sini anak-anak juga diberikan tugas ya, tugas masing-masing ya. Jadi kegiatan itu pure mereka yang melakukan, mereka yang menyelesaikan ya, dan mereka juga yang merapihkan kan gitu. Jadi guru hanya sebagai mengawasi saja kan seperti itu. Dan yang terakhir adalah psikomotornya ya. Psikomotornya yang menjadi satu kesatuan dalam proses
belajar mengajar, tentu ini dikaitkan dengan pendidikan agama Islam. Ya prakteknya tadi psikomotor ini. Kemudian, nah ini yang terkait dengan transfer knowledge-nya. Jadi kegiatan-kegiatan itu tentu akan memberikan kesan ya, memberikan kesan lebih kepada eh, prakteknya ya, nilainya dari pendidikan eh, agama itu sendiri. Kemudian sebagai critical dan kreativitas berpikir ya, jadi keterampilan diarahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis ya, menginvestigasi dan menyimpulkan. Dan yang terakhir adalah sebagai problem solving, bagaimana pendidikan mengajarkan pendidikan agama Islam itu lebih kepada pemecahan masalah, keterampilan memiliki untuk dapat memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya seperti misalnya ya anak-anak SD ini kan bagaimana anak-anak mengurangi apa ya kegiatan main HP-nya gitu kan. Gitu kan bisa dikurangi. Kamu kamu main HP sehari berapa jam gitu. Tapi kamu baca Al-Qur'annya, baca Iqronya sehari berapa jam gitu ya. Tapi tidak mungkin anak di stop main HP, nggak mungkin ya. Jadi di situ ada perimbangan waktu antara belajar ya, belajar mengaji dengan main HP misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu bagaimana pendidikan agama Islam itu yang diajar kepada para peserta didik itu sebagusnya, seyogyanya adalah justru uh, untuk memecahkan masalah gitu ya, untuk memecah masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh para peserta didik itu sendiri kan gitu. Ya. Nah, ini peta kompetensi keterampilan saya ambil dari kan ada tuh di dalam evaluasi itu kan. Jadi pertama adalah membangun creative thinking dan inovasi. Nah, di sini ya. Jadi ini adalah peta kompetensi keterampilan 4CS sesuai dengan P21 ya. Itu dari Indonesia Partnership for 21 Central Skill Standard di standar kemampuan ya yang ada. Pertama adalah membangun kreativitas berpikir dan inovasi. Bagaimana kita mengajar itu justru membawa anak-anak peserta didik itu untuk berpikir secara kreatif gitu ya, secara kreatif, kemudian bekerja kreatif ya, kemudian mengimplementasikan hal yang sifatnya inovasi gitu ya, inovasi inovatif gitu. Kemudian critical thinking dan problem solving. Jadi anak dibawa untuk menalar ya, menggunakan sistem berpikir, membuat penilaian keputusan, memecahkan masalah. Kemudian komunikasi dan kolaborasi. Di sini ada komunikasi secara jelas dan kemudian kolaborasi dengan orang lain. Ya, ya artinya kan kalau di TK itu ada yang namanya parenting ya, parenting. Kalau di PAUD itu ada kegiatan parenting gitu kan. Bahkan di PAUD itu ada kegiatan apa namanya? Parenting itu bukan hanya parenting itu bisa juga saling berkunjung ya. Bisa juga saling berkunjung gitu ya. Nah, di SD atau di SMP bisa juga saling berkunjung. Ya, siapa orang tua yang bersedia dijadwal saja dalam sebulan ya, dalam sebulan atau seminggu 2 minggu sekali ya, kita akan mengunjungi keluarga A gitu ya. Nah, di sana kan kita bisa tahu ya bagaimana kehidupan interaksi terutama dalam pemahaman keagamaan antara anak dengan keluarga gitu. Nah, kalau misalnya
sudah pas di rumah itu dengar azan misalnya kan, nah kira-kira keluarganya eh, memberikan aba enggak gitu kan misalnya. Oh mohon maaf ini sudah azan, yuk kita sholat berjamaah dulu ke masjid. Kebetulan masjid kita dekat. Nah ya, nah itu kan. Nah kalau misalnya ada orang tua ya cuek-cuek aja. Oh berarti kita paham nih ya. Orang tua itu tidak tidak apa eh, memberikan warning atau ya memberikan aba-aba gitu kan. Kan beda ya gitu. Terus di situ juga kita akan melihat tentang perilaku anak kita ya. Misalnya dia sopan santun ya, ya sopan santun kepada yang memiliki rumah gitu ya. Kemudian menghargai ya. Kita tahu ya. Kalau diberikan makanan berebut nggak nih? Ya, kalau disuguhin berebut nggak nih? Gitu kan? Nah, kalau misalnya disuguhin makanan, anak tuh langsung berebut. Ah, berarti kan afektifnya kurang bagus nih, ya, kurang bagusnya. Nah, bagaimana kita cara menyelesaikannya? Jadi di situ kita kasih pemahaman, ya, lakukan komunikasi terhadap anak-anak tersebut, gitu kan. Nah, jadi ada etika, kita ngerti tuh, ya. Jadi paham tentang etiket, ya, etiket bertamu, ya, gitu. Etiket ketika si tuan rumah memberikan sesuatu suguhan, ada nggak anak sekian anak itu yang mengucapkan terima kasih ibu, gitu, terima kasih tante, gitu kan? Ada nggak kira-kira, gitu kan? Itu itu tentang masalah etiket, gitu ya. Nah, jadi di situ kelihatan, gitu ya, kelihatan. Kita bisa melakukan suatu penilaian di situ, ya. Jadi itu bahasanya bahasa parenting. Jadi parenting tidak tidak mesti harus di in class gitu kan. Bisa berkunjung. Nah, nah berkunjung kita juga bisa merekatkan tentang silaturahim gitu ya. Silaturahim kan gitu ya. Satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kemudian informasi ya, informasi media dan teknologi skill ya. Ini mengakses dan mengevaluasi informasi, menggunakan dan menata informasi, menganalisis media ya. Ini ya kalau untuk anak-anak SD ini sudah cocok karena anak SMP sudah cocok karena dia sudah tinggi kemampuan bermain media sosialnya kan gitu. Nah, yang terakhir kemudian yang ini yang terkait dengan kehidupan ya dan career skill ya di sini ada eh, karakter buildingnya ya jadi di sini bagaimana eh, dalam mengajar tentang pendidikan agama Islam juga di sini kita membimbing ya membimbing dan mengarahkan yang utama adalah tentang pembentukan karakter buildingnya jadi perilaku yang utama itu ya ya kemudian nah yang terakhir adalah tentang nilai spiritual ini penting ya jadi saya pernah jadi di waktu apa visiting apa diskusi ya seminar internasional Malaysia gitu kan. Jadi salah satu masukannya ya masukan di sana itu termasuk saya ke apa namanya ke college ya ke college di Selangor itu justru anak-anak mulai dari TK SD ya saat guru mengajar ya, saat guru mengajar menghadapi anak-anak, apa yang harus disampaikan pertama kali dan apa yang harus diperkuat ya sebelum menyampaikan materi apa yang materi apapun ya, tidak hanya tentang materi pendidikan agama Islam, termasuk materi-materi yang lain gitu. Nah, pertama adalah dalam pembelajaran itu adalah bagaimana yang paling dasar itu memperkuat, menghayati dan memperkuat tentang konsep ketuhanannya gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi bukan langsung kepada materi dasarnya,
Justru dari semua mata ajar yang ada, ya, tidak terkecuali pendidikan agama Islam, entah itu mengajarkan tentang matematik, biologi, sosial, adalah yang pertama adalah memperkuat tentang konsep ketuhanan. Dasarnya adalah membentuk penguatan tentang akidahnya. Itu, ya. Sehingga dari situ, ya, ketika masuk kepada materi apapun, ya, tidak terkecuali pendidikan agama Islam, jadi benar-benar siswa itu sudah kuat tentang nilai-nilai keakidahannya itu. Karena itu yang penting, nilai-nilai ketauhidannya, maksud saya itu. Jadi semua itu akan dihubungkan dengan sifat-sifat ketuhanan, itu, itu, ya, itu luar biasa. Nah, ya, dan ini sebenarnya dari 1 abad yang lalu, kalau saya baca buku Kiai Hajar Dewantoro, ya, Ki Hajar Dewantoro itu itu sudah apa namanya memberikan konsep seperti itu, ya, seperti itu, ya. Nah, apalagi kalau kalau dihubungkan dengan apa konsep Syekh Al Imam Al Ghazali, gitu kan. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa hasil belajar, gitu kan, bahwa hasil belajar itu yang paling utama adalah bagaimana membentuk jiwa spiritual yang kuat, ya, yang kemudian kepada intelektual, gitu. Jadi korelasi antara spiritual dan intelektual itu harus utuh, gitu. Inilah yang barangkali perlu kita apa namanya perkuat kembali, gitu, ya. Jadi mengajar apapun, termasuk pendidikan agama Islam, ya, bagaimana memperkuat terlebih dahulu nilai-nilai ketauhidannya, gitu. Ya dasarnya itu aja, sifat sifat apa sifat-sifat Allah itu aja dulu, gitu. Dikenalkan yang Asmaul Husna itu, ya. Jadi itu, ya. Jadi kalau anak itu sudah kuat tentang nilai-nilai, ya, dan pemahaman tentang Asmaul Husna, ya itu luar biasa itu. Ya luar biasa. Berhasil tuh pendidikan ngajar eh, pendidikan agama Islam gitu, ya. Nah, itu berhasil tuh, ya. Nah, ini sebenarnya eh, eh, kalau bicara tentang desain pembelajaran gitu kan. Nah, tadi ke tingkat yang cara berpikir tinggi itu lebih lebih hebat ini gitu. Jadi secara langsung anak sudah digiring pada pemahaman belajar belajar filsafat Islam tuh. Pak DokterIsta gitu ya. Iya, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa kan gitu. Luar biasa tuh, ya, luar biasa gitu. Oke, 2 menit lagi, Pak Dokter. Ya, baik ya. Nah, selanjutnya adalah apa yang ini ada dimensi pengetahuan, ya, ada dimensi pengetahuan. Nah, di sini dimensi pengetahuan ada definisi. Nah, dimensi pengetahuan itu yang terkait dengan masalah faktual, dengan konseptual, prosedural, dan metakognitif, ya. Nah, ini yang terkait dengan faktualnya apa? Nah, faktualnya adalah pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. Meliputi pengetahuan tentang terminologi dan detail dan elemen yang lebih spesifik tadi. Jadi lebih kepada apa ya namanya itu anak dibawa kepada prakteknya lah gitu kan, prakteknya gitu. Nah, kalau yang konseptual ini masih dalam bentuk konsep, ya. Jadi tentang di sini yang terkait dengan masalah prinsip, kategori, model, struktur gitu kan. Kemudian prosedural, bagaimana melakukan sesuatu, ya. Kita ini yang mengajar, kemudian mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan, algoritmik, ya, teknik, metode, dan lain sebagainya. Nah, metakognitif, ya, ini kesadaran seorang tentang bagaimana ia belajar, kemudian memiliki kemampuan untuk melihat kesukaran sesuatu, ya, mengamati tingkat pemahaman dan seterusnya. Ini.
saya pernah nulis tentang masalah metakognitif ini, ya. Nah, nah ini C1, C2, C3, C4, C5 itu kan dasarnya dari sini, ya. Ini, ya. Nah, kalau tingkatan C1 itu masih mengingat, ya. Kemudian C2-nya memahami, ini sampai ke ini ininya. Kemudian mengaplikasikan C3. Nah, ini, ya. Terus menganalisis, ya. Mengevaluasi, mencipta, membuat. Nah, ya, jadi ya kalau untuk dunia perguruan tinggi itu ada di C5, C6 gitu kan. Nah, kalau dasar mungkin adanya di sini ya. Nah, ini nah ya C1, C2, C3 mengingat, memahami, menerapkan. Nah, jadi di sini mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan ya, mengembangkan arti proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, gambar ya. Komunikasi lisan itu ya bahasa bahasa yang sopan misalnya kan, seperti itu ya. Tertulis ya. Kemudian melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa ya. Menganalisis bagaimana kita membawa anak-anak lebih kepada memecahkan masalah ya, kemudian mengevaluasi, mencipta ya. Nah, ini dasarnya di sini ya. Nah, ini ranah afektif ya. Nah, ranah afektif A1, A2, A3, A4. Nah, ini untuk evaluasi ya. Nah, ini dasarnya dari sini. A1 itu apa? A1 itu mengikuti, menganut, mematuhi, meminati gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, mungkin perlu saya tambahkan juga ya bahwa seorang pendidik ya guru agama Islam maka juga harus memiliki 4 karakter yang harus dimiliki ya yang terkait dengan masalah pedagogik itu penting tuh ya pedagogik adalah penguasaan ya penguasaan kemampuan dia mengajar kemampuan dia mengelola kelas kemampuan bagaimana melakukan supervisi kelas, melakukan komunikasi dengan anak dan orang tua, itu pedagogik, gitu kan? Karena inilah kompetensi. Jadi 4 hal kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, ya, termasuk guru agama, gitu ya. Jadi kemudian seorang guru agama juga jangan lupa kepribadian juga harus dibentuk, dibangun, gitu, supaya anak-anak melihat kita eh, cara mengajar, ya, gaya mengajar, performan mengajar, dia dia sangat segan dan berkesan, gitu, ya, gitu, ya. Jadi kalau perlu ya guru agama harus lebih smart dari guru yang lain, gitu ya. Nah, karena itu kepribadian. Ya. Nah, kalau sosial yakin karena guru agama biasanya banyak dia berinteraksi di apa namanya di masyarakat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terutama tentang kepribadian itu sendiri ya. Itu ya. Nah, profesional yang terakhir ya, profesional. Apa itu profesional? Ya, ya profesional artinya kita apa namanya mengajar sesuai dengan eh, apa namanya ilmu kita gitu ya ilmu kita ya tapi kalau kalau mau juga profesional dalam memberikan penilaian gitu kan nah itu profesional nah jadi penilaian terhadap anak itu lebih kepada akhlaknya yang dinilai tinimbang dengan hasil hasil apa namanya ulangan misalnya hasil ulangannya 9 tapi akhlaknya 5 ya kalau profesional nggak usah dinaikin gitu ya nah gitu yang penting akhlaknya kan gitu belajar hasil pendidikan agama agama itu kan akhlak yang penting bukan kemampuan intelektualnya akhlaknya yang justru yang penting gitu ya seperti itu. Nah, jadi 4 hal kompetensi seorang guru apapun termasuk guru agama itu harus dimiliki ya tadi ya itu Oke, sip. oke. Ada Habis ya.
Iya, banyak nih sebenarnya nih. Habis banyak Mas. Iya, banyak nih ya. Ah, kayaknya menarik juga ini perlu dilanjut nantilah. Iya, betul. Nanti Banyak kalau kita lanjutannya. lanjut lagi nih ya. Iya, itu Tinggal itu 15 menit. itu baru pendekatan metode HOTS ya. Hmm. Belum pendekatan PBL ya, problem based learning belum Hmm. gitu. Hmm. Itu hanya salah satu pendekat apa desain pembelajaran model HOTS. Betul ya. Ah, Hmm. ah, Hmm. ah, ah. Oke, terima kasih Pak Dokter nih atas apa materinya nih ya. Ternyata ya hampir 60 menit ini ya. 60 menit. Emang nggak habis ini aja ya. Artinya, tapi kita undang teman-teman juga nih. Ada Pak Anton, terima kasih yang masih stay tune ya. Mungkin boleh sharing atau mungkin ada yang mau ditanyakan nih gitu ya terkait dengan apa pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu mungkin boleh juga nih Pak Anton nih. Silakan mau tanya dulu Pak Dokter langsung ke Pak Dokter Asep Kusnadi terkait dengan apa dengan materi hari ini. Silakan Pak Anton. Mungkin mungkin gini, sebentar Pak Anton. Hmm. Bukan nanya, tapi Hmm. lebih lebih sharing Sharing-sharing ya. sharing apa yang selama ini Pak Anton sampaikan, lakukan Hmm. gitu Oke. aja. Saya kan mantan mungkin udah berapa tahun. Saya yakin Pak Anton itu lebih lebih paham karena sehari-hari menghadapinya. Ya, Oke. silakan mantan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Waalaikumsalam. Dokter Asep Kusnadi dan co-host Bapak Dokter Abdurrahman Wisno ini luar biasa perbincangan hari ini. Saya ini guru pendidikan agama Islam Pak di tempat yang tergolong terpencil yang butuh Hmm. kemampuan untuk selalu mengembangkan diri Pak. Betul, betul. Pak seperti itu ya. Dituntut seperti itu. Alhamdulillah sudah dapat penghargaan dari pemerintah juga di tahun ini sudah diangkat P3K. Kalau untuk Alhamdulillah. Barokah ngajar tuh, barokah ngajar Iya. agama tuh. ya betul. Yang menarik di sini tentang hot study itu keterampilan tingkat tinggi yang harus dimiliki guru dan siswa ini. Luar biasa ini Pak. Terlebih lagi dari penjelasan yang disampaikan tadi mengenai masalah Maulid Nabi besok juga jadi Hmm. penceramah di sekolah. Hmm. Sebenarnya kalau dari hasil rapat ini dari semalam mungkin sudah saya rubah, bukan saya yang penceramahnya. Mungkin dijadikan satu inovasi seperti penjelasan Bapak tadi. Profesor tadi dirubah, ya ada cerdas cermat dan apa seperti itu. Hmm. Iya ya Pak seperti itu. Yang mau saya tanyakan di sini Pak, misalnya dalam eh, mengadakan suatu Maulid Nabi yang terkontrol di sekolah ini, kebetulan besok guru yang memberikan ceramah, bisa nggak dikaitkan ke hal-hal yang lebih ke sekolah, tidak menceritakan ke ini saja Pak, sejarah-sejarah Nabi dan sebagainya. Hmm. Nanti saya minta inilah apa referensi lah Ya, ya, ya. kegiatan saya besok itu yang pertama saya tanyakan, dan yang keduanya cara mengevaluasi belajar agama ini Pak, Hmm. sangat ini sekali, sangat saya harapkan sekali, karena betul kata Bapak tadi kita harus meningkatkan ini inovasi pembelajaran biar tidak monoton agar menarik bagi siswa seperti itu. Cara memotivasinya ini seperti apa itu kepada Pak Dr. Asep Kusnadi ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Kohos. Siap. Siap, silakan Terima langsung. kasih Pak Anton. Ya, terima kasih. Sangat bagus pertanyaannya. Pertama tadi yang terkait dengan korelasi ceramah Maulid ya. Nah, yang itu bagaimana ceramah Maulid itu juga bukan hanya menyampaikan eh, sejarah-sejarah masa lalu kenabian, walaupun itu sangat penting juga, gitu kan? Karena anak-anak juga perlu tahu ya tentang peristiwa eh, mulai dari lahir ya, perjuangan dan sebagainya gitu. Tapi anak-anak juga harus paham juga bahwa
Nabi Muhammad itu pernah ya, bahwa Nabi Muhammad itu juga pernah mengalami masa kecil seperti kalian misalnya. Gitu kan. Bahkan kehidupan Muhammad itu adalah kehidupan yang barangkali tidak tidak seperti kalian. Artinya di usia 6 tahun itu sudah ditinggalkan ya oleh kedua orang tuanya gitu kan. Nah, bagaimana di usia seperti itu beliau menjadi anak yang hebat, anak yang tangguh gitu ya. Anak yang tidak cengeng gitu ya. Bukan anak mami gitu. Sampai kepada kehidupan masa muda dan sebagainya gitu kan. Bahwa dia itu Ya. adalah orang yang selalu optimis ya, memandang kehidupan itu selalu optimis ya, tidak pesimis gitu, tidak cengeng dan sebagainya. Bahkan dalam perjuangan usahanya pun dia kejujuran dia itu sudah terbentuk mulai dari masa kecil gitu ya. Nah, bisa dikaitkan dengan kehidupan sekarang kan gitu ya. Nah, tapi tidak boleh nyinggung-nyinggung hal yang lain kan anak juga belum mengerti gitu kan. Nah, di situ juga ada seorang sahabat yang masih anak-anak dan siap untuk membela Rasul misalnya ya Ali bin Abi Thalib gitu kan luar biasa itu ya. Nah, jadi masa kecil Ali itu sudah biasa, sudah luar biasa masa kecilnya. Bagaimana kalian menjadi anak yang tangguh gitu ya. Anak yang tangguh, anak yang hebat gitu. Apa itu anak tangguh, anak yang hebat itu? Ya, anak tangguh ya anak hebat ya salah satunya tidak selalu mengandalkan dari pagi sampai malam mau tidur pegang HP misalnya. Kan begitu ya, kan begitu ya. Nah, anak SD ya sekarang ini kan di mana-mana kan nggak di kampung nggak di kota kan gitu kan. Mulai bangun tidur nanya HP gitu kan. Mau lagi makan juga megang HP, mau tidur megang HP. Itu bukan anak tangguh gitu kan. Jadi anak ketergantungan namanya. Iya. Ketergantungan. Ya artinya seperti itu. Iya, Terus iya. yang kedua cara evaluasi ya, cara penilaian. Ya penilaian untuk di kegiatan Maulid gitu maksudnya. Mhm. Bukan Kegiatan di masalah ini, Pak, belajar. penyampaian dari metode pembelajaran tuh kadang-kadang Oh, ya ya ya. analisa Ya ya. apa Ya, ya. Ya. Jadi saat kita selesai memberikan materi yang lebih bagus itu langsung spontan kita bertanya kepada anak, gitu kan? Langsung bertanya kepada anak. Nah, nah jadi kita melihat mana anak yang benar-benar fokus, ya, fokus terhadap apa yang kita sampaikan, ya. Mana anak yang pikirnya kemana-mana, kan kita tahu, gitu, ya. Kita tahu. Bahkan eh, lebih bagus lagi adalah coba diminta kepada kalian satu atau dua orang yang bisa mengulang kembali apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, tentu dengan bahasa mereka gitu Mhm. kan, bukan bahasa kita gitu. Itu adalah yang terkait dengan pemahaman, pemahaman anak-anak gitu ya. Gitu. Atau juga langsung ditanya satu-satu. Ya, pertanyaannya jangan banyak-banyak. Satu dua saja, jadi langsung gitu, langsung gitu. Semua kebagian gitu ya. Nah, bisa juga eh, dengan model anak suruh membuat pertanyaan masing-masing. Kalau misalnya di situ di kelas ada 30 anak, coba kamu buatkan dua pertanyaan ya. Pertanyaan sesuai dengan yang Pak Guru baru saja terangkan gitu ya. Iya, iya. Mereka akan bikin itu. Nah, dari masing-masing pertanyaan anak itu disilang, diberikan
disilang ke teman yang lain, bukan dia sendiri yang jawab, gitu ya, disilang. Nah, di situ ya. Jadi Iya. seperti itu, ya, Terima kasih Pak ya, Dokter. ya, ya, Oh Oke, sini. terima kasih. ya, Luar makasih. biasa, Pak Anton. Terima kasih banyak. Nah, ini waktu kita tinggal 5 menit nih, Pak Dr. Asep nih. Sebenarnya tadi saya mau banyak tanya juga nih sebenarnya terkait dengan metodologi penelitian, metodologi pembelajaran gitu ya. Tapi mungkin satu pertanyaan dari saya yang mungkin sebagai kesimpulan juga dan mungkin kesimpulan dan awal untuk pembelajaran berikutnya. Jadi sebenarnya yang atau jadi gini, mungkin ada dua ya pertanyaan sekaligus sebagai penutup nih, Pak Dr. Asep nih. Yang pertama adalah dari sisi sebenarnya ruang lingkup dari desain pembelajaran itu apa saja, A to Z-nya, ringkasnya gitu ya, dalam 2 menit lah gitu ya. Jadi ruang lingkup dari desain pembelajaran itu apa? Nanti terkait juga dengan perbedaannya dengan tadi metodologi pembelajaran, kemudian juga mungkin sistem pembelajaran seperti kurikulum merdeka yang sekarang itu ada gitu ya. Jadi ruang lingkupnya apa yang nanti mungkin kita bisa pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ruang Ya. lingkup desain pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada berapa sih sebenarnya model desain pembelajaran yang ada ini gitu ya. Jadi sebenarnya lebih spesifik mungkin bukan desain pembelajaran, tapi mungkin lebih ke arah metodologi pembelajaran. Tadi sebenarnya sudah disebutkan, tapi yang mungkin kita bisa jadikan bahan untuk materi-materi di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Jadi dua saja. Pertama adalah ada berapa model desain apa saja ruang lingkup pembahasan dari desain pembelajaran. Kemudian yang kedua itu metodologi pembelajaran yang sekarang mutakhir itu seperti apa saja gitu ya. Nah, mungkin nanti terakhir yang ketiga mungkin ditambah dengan pendekatan yang mungkin ada unsur-unsur Islaminya itu seperti apa modelnya sebenarnya itu apakah insourcing atau mungkin dia bisa mengembangkan dari model-model pembelajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tiga itu mungkin sebagai penutup sekaligus nih Pak Dr. Asep nih untuk pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan masih ada waktu nih dengan Pak Dr. Asep nih. Silakan Pak Dr. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Misno. Lingkup besarnya itu tadi sudah saya sampaikan desain pembelajaran. Nah, model-modelnya ya tadi juga saya sampaikan yang bagaimana model pembelajaran yang berorientasi kelas, gitu kan. Itu salah satu model. Di situ ada fun learning misalnya kan, ada fun learning ya bagaimana mengajar dengan enjoy gitu kan. Seperti itu. Itu salah satunya. Nah, itu bisa dikembangkan. Itu bisa dijadikan sebagai tema tema mengajar juga itu, tema apa tema diskusi kita. Seperti apa sih fun learning itu ya. Ya, seperti apa juga model pembelajaran active learning juga seperti itu ya. Nah, itu ya. Nah, macam-macam ya, macam-macam. Kemudian model yang berorientasi kepada produk atau project. Nah, itu biasanya yang sekarang dikembangkan oleh Dignas ya, itu kan kurikulum berbasis project ya. Ya, ya seperti itu salah satunya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya seperti apa sih yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW? Nah, justru itu ya. Itu justru pembelajaran yang sangat menarik itu sebenarnya ya. Yang itu kalau menurut saya sekarang mencoba beberapa sekolah sedang kembali ke sana ya, menggali ke sana ya. Ya, salah satunya adalah building karakter gitu kan. Sangat luar biasa itu ya. Eh, apa perilaku ya, perilaku kenabian Muhammad SAW itu dalam hal tentang membangun karakter, paling tidak membangun karakter kepribadiannya itu ya. Nah, itu luar biasa itu ya. Dan itu semua sekarang kalau menurut saya pandangannya sedang semua berbicara tentang pendidikan berbasis karakter. Ya, semua berbicara tentang berbasis karakter gitu kan. Nah, sebenarnya kalau mau jujur ya kita lihat saja tentang karakter Rasulullah SAW
ya, dari masa kecil, kemudian masa muda sampai dewasa, ya apa itu tentang kejujurannya, gitu. Itu yang paling utama tuh, ya model pembelajaran berbasis karakter yang orientasinya adalah menumbuhkan tentang kejujuran, Hmm. gitu, ya kejujuran. Karena dari kecil itu membangun nilai kejujuran itu dari kecil itu, ya. Contoh misalnya kejujuran dalam berekonomi. Itu kalau Hmm. sudah dewasanya kan, ya beliau kan sama sekali tidak mau menjual dagangan yang cacat, gitu. Hmm. Betul. Nah, itu luar biasa itu, ya. Ya seperti itu. Itu kan ya jadi kalau saya lihat kalau Nabi itu lebih banyak kepada prakteknya, ya, Hmm. prakteknya, gitu ya. Jadi lebih kepada praktek gitu, ya. Kan agama itu akhlak ya, Ya, betul. agama itu akhlak gitu kan. Jadi agama itu bukan teori, tapi agama itu adalah akhlak sebenarnya, gitu ya. Jadi dahulukan akhlak dibanding teori gitu. Ya. Nah dari situ barangkali kita akan menemukan tuh, dari apa yang disampaikan Rasulullah dalam perilaku, ya, baru dia ketemu teorinya, ya grounded research kali ya. Iya, betul. Grounded research kan gitu kan. Oke, ya, Iya, Research and Development ya, kayaknya. jadi iya, pengembangan itu ya. Iya, betul, Iya, pengembang. pengembangan teori itu ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, itu sebenarnya gitu. Jadi kembali ya yang terkait dengan masalah desain ya, ya salah satunya banyak sih ya, banyak gitu kan. Hmm. Ya termasuk apakah desain desain apa bedanya desain dengan strategi gitu kan? Gitu kan. Hmm. Gitu ya. Ya Oke. termasuk tadi adalah penyusunan modul ya, itu kan desain mengajar. Jadi kalau bisa para guru itu membuat modul ajar yang sumbernya dari buku ajar itu sendiri sebenarnya bisa dikembangkan itu. Iya, betul, betul, Jadi, betul. gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Pak Dokter nih dari Bu Santi nih. Bismillah, maaf Pak Dokter, saya ingin minta pendapatnya mengenai pendidikan anak kelas 1 sampai 3 SD ya, MI ya. Menurut Pak Dokter, bagaimana jika kurikulum sekolah itu difokuskan pada pengajaran akhlak dan pelajaran dunia saja? Ya mungkin ini ya, apa teori tentang pembelajaran untuk anak-anak ya kelas 1 sampai 3, apakah dia memang dibatasi atau semua bidang atau mungkin memang ya udahlah ada juga beberapa bisa dikutip tapi itu dia fokus kepada Al-Quran dengan iman misalnya gitu ya. Hmm. Nah ini benar nggak sih teorinya gimana kalau kelas 1 sampai 3 misalnya atau mungkin dia hanya hafalan saja gitu ya atau seperti apa pendapatnya gimana nih Pak Dr. Asep nih? Ya, eh, saya dengar bahwa untuk pembelajaran tingkat pasca TK, pasca PAUD ini, Mhm. kelas 1, 2 itu sebenarnya pendekatannya masih pendekatan model PAUD sebenarnya. Tuh, Hmm. ya. Karena memang begitu lulus anak itu dari TK ke Mhm. SD, ya, itu sebenarnya masih dikategorikan sebagai anak PAUD, anak TK, gitu, anak Mhm. TK. Nah, hemat saya sih sangat bagus ya, ya, sangat bagus. Jadi untuk kelas eh, bawah 1, 2, 3 itu paling tidak ya, paling tidak di samping tadi cara pendekatannya aja pendekatan masih tingkat tataran TK gitu, maka kan kalau di TK tidak wajib tuh membaca ya, membaca dan berhitung itu kan tidak wajib sebenarnya Mhm. di tingkat tataran PAUD itu ya. Tapi untuk mengenal huruf ya, A, B, C, D ya, mungkin merangkai 1, 2 kata ya nggak masalah. Kemudian untuk mengenal tentang angka ya, nah, Mhm. dan berhitung dasar ya nggak masalah gitu. Nah, kalau hemat saya sangat bagus untuk tingkat dasar 1, 2, 3 itu lebih ditekankan kepada pembelajaran tadi yang pertama adalah penguatan tauhid,
ya, kemudian hafalan, ya, tambahannya adalah ilmu tadi, itu membaca, ya, melanjutkan dari pemahaman TK dan berhitung, gitu ya, berhitung. Jadi itu yang paling pokok menurut saya. Itu supaya nanti naik ke tingkat 4 5 itu benar-benar nilai ketahuidan dan hafalannya itu kuat, bagus tuh. Karena antara kuatnya seorang anak dalam menghafal itu pasti berkolerasi dengan kuatnya dia cara berhitung. Hmm. Nah, itu ada teori kan ditemukan seperti itu. Orang yang hafalannya kuat dan banyak pasti matematikanya bagus. Gitu. Ya, oke, terima kasih ya. Ini kita sudah Ya, ini ya. ya. Artinya tadi juga sedikit membuka beberapa pertanyaan dari saya itu biasanya itu. Jadi sebenarnya model pembelajaran dalam misalnya Islam gitu ya. Sekarang kan mungkin kalau zaman dulu itu kan tahfidz gitu ya. Tahfidz itu Tahfidz, ya. mulai usia mungkin berapa lah 1 tahun gitu mungkin ya atau 2 tahun sampai ke 3 tahun gitu sampai mungkin usia 7 tahun. Jadi saya lagi mencari model yang mungkin dalam tanda petik itu yang memang mengarah kepada teori-teori Islam itu seperti apa sebenarnya gitu. Termasuk calistung itu kapan diajarkannya, kemudian juga tahfidznya gitu. Terus kalau menghafal di usia SMP, SMA itu masih masih ini enggak gitu kan ya. Tapi itu kayaknya Ya, next ya. Mudah-mudahan nanti ya, Pak. justru yang paling mudah itu yang menghafal ya mulai dari tingkat kalau sudah tingkat susah. Iya, kalau udah mahasiswa gitu. Iya, susah ya. Iya betul. Jadi Susah. memang beda ya itu teorinya ya, Iya, betul iya, betul seperti betul. itu. Iya, Ya, nanti terima kasih banyak Pak Dr. Asep atas iya, waktunya. Terima kasih juga Pak Anton. iya, Tadi yang lainnya juga terima kasih banyak. Intinya adalah kita itu insya Allah tetap belajar ya. iya. Mengajar atau belajar dengan mengajar. Learning by teaching kalau saya nyebutnya itu ya. Jadi bagaimana kita itu belajar dengan mengajar. Karena dengan belajar itu kita sejatinya sedang mengajar ya. Dengan mengajar kita tahu, oh harusnya seperti ini. Jadi itu adalah proses pembelajaran. Insya Allah next kita akan banyak bicara membahas lagi terkait dengan pendidikan agama Islam, termasuk juga bagaimana model-model pembelajarannya. Ya, ini saya rasa penting juga Pak Dr. Asep ini mungkin next time kalau ada waktu kita bahas tentang model pembelajaran. Ya, Model pembelajaran itu baik pelajaran. itu mungkin di TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Jadi jangan sampai hanya Betul. ceramah saja gitu ya. Iya, Ceramah tadi iya, ustadznya iya. berarti ustadznya yang harusnya cari ustadz yang sistematis kayak Ustadz Anton ini gitu ya. Jadi ada kurikulumnya. Iya, Iya, jadi ada kurumnya apa sama khutbah Jumat pun dia ada kurum jadi sistem. ada kurikulumnya. Jadi ada urutan jadi nggak asal kemana-mana ngalor ngidul gitu enggak. Betul, Tapi betul. dia berurut dan ada backgroundnya, latar belakangnya, rumusan masalahnya, analisis sampai kepada kesimpulannya. Baik, Iya, terima kasih sekali lagi hatur nuhun jazakallah Pak Dr. Asep atas siap, Pak Anton dan yang lainnya. Kita tutup dengan siap. hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Bihamdika illa anta asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha atubu illa ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lebih dan Ya, terima kurangnya ya. kasih Ustaz, luar biasa Sampai nih. ketemu Nanti lagi. namanya kita share ini kita live juga Siap, siap. YouTube ini sebenarnya ini. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih.